Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang talasemia, salah satu penyakit menurun pada manusia yang selain disebut juga sebagai penyakit yang bersifat dominasi letal. Talasemia ini juga disebut juga sebagai penyakit menurun yang terkait atau ada hubungannya dengan kromosom tubuh atau autosom. Seperti apa jelasnya? Ayo kita pelajari. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe dengan menekan tombol di ujung kiri bawah video ya. Oke, terima kasih. Jadi apa itu talasemia? Jadi talasemia adalah kelainan tubuh akibat terganggunya pembentukan globin. Jadi globin ini salah satu protein penyusun hemoglobin yang kita familiar menyebutnya dengan Hb. Nah, pada talasemia ini akibatnya karena memang pembentukan globin ini terhambat gitu ya, maka hemoglobin atau Hb di dalam tubuh penderita tersebut akan sangat rendah. Selain Hb yang sangat rendah, talasemia ini juga menunjukkan adanya kerusakan atau pecahnya sel darah merah atau eritrosit pada penderitanya. Lantas, selain mudah lisis atau mudah pecah tersebut, eritrosit pada penderita talasemia ini bentuknya juga tidak mengikuti bentuk eritrosit normal, yakni bulat kemudian cekung di kedua sisi ya. Tetapi bentuk sel darah merah pada penderita talasemia ini biasanya ada yang berbentuk lonjong, kemudian kalau enggak gitu ukurannya kecil-kecil, serta jika memang bentuknya itu banyak yang normal tetapi jumlahnya ternyata kurang. Jumlahnya tidak normal. Akibatnya gitu ya, dengan semua kondisi tersebut, hemoglobin rendah, kemudian struktur dari sel darah merah juga abnormal, jumlahnya juga tidak sesuai dengan jumlah normal, dengan kata lain kurang, maka secara umum akibatnya daya ikat eritrosit terhadap oksigen pada tubuh penderita tersebut akan rendah. Maka akibatnya akan terjadi anemia. Nah, anemianya ada berbagai macam nanti ya, mulai dari tingkatan parah, sedang, sampai ringan. Nah, sekarang kita bicarakan genetika dari talasemia ini ya. Jadi talasemia disebabkan oleh gen dominan, yakni gennya TH berasal dari kedua huruf depan talasemia ini ya, T besar H kecil, yang jika homosigodominan, T besar H kecil, T besar H kecil, maka akan menyebabkan sifat letal, mati pada individu yang memiliki genotip homosigodominan ini. Nah, alelnya yakni T kecil H kecil ini menghasilkan fenotip normal. Dengan kata lain, orang yang memiliki genotip T kecil H kecil T kecil H kecil, maka dia akan baik-baik saja. Hemoglobinnya normal, kemudian sel darah merahnya juga normal strukturnya. Nah, gen-gen ini baik itu yang gen dominan maupun gen yang resesif itu terikat pada kromosom tubuh atau autosom. Sama seperti albino kemarin gitu ya. Karena terikat pada kromosom tubuh atau autosom, maka penderitanya di sini bisa laki-laki, bisa perempuan. Oke, kita lanjutkan macam talasemia sekarang. Ada dua macam. Yang pertama adalah talasemia mayor atau talasemia besar gitu ya. Talasemia utama. Genotipnya adalah T besar H kecil, T besar H kecil. Nah, talasemia mayor ini mempunyai karakter dia bersifat letal atau mati pada saat individu yang memiliki T besar H kecil, T besar H kecil ini masih bayi. Kenapa begitu? Karena eritrositnya itu hanya akan berusia atau berumur 36 hari. Padahal normal usia eritrosit itu ada 120 hari. Sehingga jika letalnya di sini tuh tergantung sebenarnya pada diagnosa dini ya, atau pada seberapa detail orang tua atau dokter mengetahui kondisi bayi tersebut. Jadi kalau sebelum umur 36 hari ini ternyata bayi tersebut sudah terdeteksi memiliki talasemia mayor, maka anak yang bersangkutan akan bertahan hidup dengan cara apa? Dengan cara transfusi darah, transfusi eritrosit. Nah,
Untuk selanjutnya, maka seumur hidupnya karena memang tubuhnya tidak bisa memproduksi sel darah merah yang normal, hemoglobin yang cukup, maka seumur hidupnya anak tersebut harus mengalami atau melakukan transfusi darah sebelum usia sel darah merahnya mati gitu ya, karena kita tahu setelah 120 hari sel darah merah kan akan mati. Akan tapi memang pada penderita talasemia yang melakukan transfusi ini tidak bisa menunggu sampai 120 hari tepat ya. Jauh lebih awal itu biasanya harus mulai transfusi. Karena memang akibat dari seumur hidup melakukan transfusi darah akan ada beberapa komplikasi yang terjadi pada tubuh penderita. Sehingga memang harus selalu berada dalam pengawasan dokter. Bahkan dalam kasus berat setiap 3-4 minggu sekali itu harus transfusi darah gitu. Akan tetapi ketika sebelum usia 36 hari ini bayi tidak terdeteksi keberadaan talasemia mayornya, maka ada kemungkinan bayi tersebut secara genetika dia akan letal atau mati. Nah, sebenarnya bayi yang memiliki talasemia mayor ini secara fisikly terlihat jelas ya, jadi pucat, kemudian lemas, kemudian perutnya juga membesar, lebih besar daripada bayi normal seusianya. Biasanya juga tidak begitu banyak mengkonsumsi ASI-nya gitu kan, memang nafsu makannya menurun. Jadi kalau ada bayi yang mengalami gejala seperti itu, apalagi kalau di keluarganya sudah pernah ada yang mengalami anemia terus-menerus gitu ya, ada yang sampai harus transfusi darah, maka bisa dicurigai bahwasanya bayi yang terlahir tersebut memiliki talasemia mayor. Nah, disebabkan oleh genotip dominan homozigot atau genotip homozigot dominan, yakni T besar H kecil tadi itu. Inilah talasemia mayor. Jadi gejalanya itu lebih besar gitu ya, efeknya lebih besar. Kemudian yang kedua, macam dari talasemia adalah talasemia minor. Sesuai dengan namanya, maka gejala yang dimunculkan lebih kecil gitu ya, lebih ringan dibandingkan dengan talasemia mayor. Genotipnya adalah T besar H kecil, T kecil, H kecil. Pada talasemia ini jika ada heterozigot seperti ini maka tetap mengidap talasemia, akan tetapi disebut sebagai talasemia minor. Apa itu? Jadi penderitanya akan tetap hidup, akan tetapi dia akan mengalami anemia ringan hingga sedang gitu ya. Jadi ringan yang tidak memerlukan transfusi darah hingga sedang ini, kalau yang sedang ini sampai memerlukan transfusi darah, akan tetapi kemunculannya sporadis gitu ya. Misal ketika menstruasi tetapi kemudian dia sampai benar-benar HB-nya drop, kemudian melahirkan atau ketika dia kecelakaan seperti itu, sehingga harus membutuhkan transfusi darah. Disebabkan oleh genotip heterozigot ya. T besar H kecil tadi dominan, kemudian T kecil H kecil adalah resesif, berarti dia heterozigot. Sekarang kita ke genotipnya ya, genotip talasemia seperti yang sudah kita pelajari tadi. Kalau T besar H kecil sama-sama dominan, homozigot dominan ya, berarti dia talasemia mayor. Dengan kata lain dia nanti akan bersifat letal dengan catatan tadi itu. Kemudian yang kedua ada T besar H kecil, T kecil, H kecil. Dominan resesif heterozigot ya, yakni talasemia minor. Jadi kalau biasanya sifat-sifat yang lain itu kan heterozigot ini menunjukkan sifat percampuran atau bahkan dia normal akan tapi karier. Nah, sedangkan ini dia juga mengidap talasemia gitu, tapi talasemianya lebih ringan daripada yang talasemia mayor. Kemudian yang terakhir T kecil H kecil, dia normal sepenuhnya ya, tidak mengalami gangguan pada darahnya. Nah, sekarang kita punya contoh, lelaki penderita talasemia minor menikah dengan perempuan sesama penderita talasemia minor. Hitunglah prosentase fenotip anaknya yang sama-sama talasemia minor, seperti kedua orang tuanya maksudnya ya. Oke, jadi kita punya laki-laki talasemia minor menikah dengan perempuan talasemia minor juga. Genotipnya adalah T besar H kecil, T kecil, H kecil. Ini juga sama, T besar H kecil, T kecil, H kecil. Sekarang kita cari gametnya, karena memang terdiri dari dua macam gen ya, dominan dan resesif, berarti kita tulis keduanya, T besar H kecil dan T kecil, H kecil. Ini juga begitu, T besar H kecil, T kecil, H kecil. Lantas fenotipnya
Yang pertama adalah T besar H kecil, T besar H kecil, lantas T besar H kecil, T kecil, H kecil. Selanjutnya T besar H kecil, T kecil, H kecil. Dan yang terakhir adalah T kecil, H kecil, T kecil, H kecil. Oke, sekarang kita cari fenotipnya ya. Sama-sama dominan, homozigot dominan ya, berarti dia adalah thalassemia mayor. Asumsinya dari sifat dasar genetika adalah dia akan bersifat letal. Kemudian T besar H kecil, T kecil, H kecil heterozigot berarti dia thalassemia minor. Tetap hidup. Demikian juga yang bawahnya T besar H kecil, T kecil, H kecil, dia juga thalassemia minor. Keduanya ini akan hidup ya. Dan yang terakhir adalah normal karena T kecil, H kecil, T kecil, H kecil. Sehingga kalau pertanyaannya tadi, itulah persentase fenotip anaknya yang sama-sama thalassemia minor. Berarti persentase anak yang thalassemia minor dari 4 macam genotip yang muncul gitu ya, kita punya 2 yang merupakan thalassemia minor. Berarti 2 dari total jenis genotipnya adalah 4 dikalikan 100%, berarti 50%. Jadi jawabannya adalah persentase anak dari pasangan ini yang sama-sama akan mengalami thalassemia minor adalah sebanyak 50%. Sedangkan anak yang mengalami thalassemia mayor adalah 25% dan anak yang normal adalah 25%. Jadi demikian tentang thalassemia mayor dan thalassemia minor. Semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.